Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas satu atau praktikum dari basis data ya. Oke, untuk agendanya, perkenalan, tahapan pembuatan IRD, dulu pelaksanaan, praktikum pembuatan IRD rumah sakit. Nah, kemudian penutup. Ya, untuk perkenalkan nama saya Muhammad Hendy. Untuk tim saya sebagai berikut. Saya di sistem impor prodi informasi untuk UT daerah yaitu UT daerah Bogor. Ya, tahap pertama yaitu tahapan pembuatan YRD. Ya, yang pertama kita tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut. Satu, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terlibat dalam sistem database tersebut. Kemudian menentukan atribut atau file dari masing-masing entiti beserta kunci atau key-nya. Ketiga, mengidentifikasi, menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entiti yang ada beserta kunci tamu foreign key. Keempat, menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Kelima, melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut atribut deskriptif non key ya. Kemudian untuk objek relationship dapat dilihat pada tabel berikut, yaitu ada objek relationship untuk keterangannya, entity atribut 1, 2, 3, entity dengan atribut, entity kosong, terus entity lemah, relationship, kemudian relationship lemah, kemudian ada 6 ada atribut, kemudian ada atribut value atribut yang dia ada kayak double seperti itu ya, terus ada atribut yang ada underscore-nya, atribut primary key, kemudian ada atribut dari fed atribut yang untuk lingkarannya itu dia seperti ada putus-putus, kemudian ada seperti garis tidak spesifik, kemudian ada satu minus tidak spesifik, kemudian ada n minus tidak spesifik, kemudian ada 0, 1, kemudian ada 1,1 lanjut ke 15 ada 0, n, kemudian yang 16 ada 1, n ya. Pelaksanaan berikutnya akan diberikan contoh kasus yang dapat praktekkan untuk lebih memahami tahapan-tahapan dalam membuat IRD ya. Oke, kita lanjut. Praktikumnya yaitu pembuatan IRD rumah sakit. Perhatikan kasus di bawah ini. Sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien ya. Oke. Berdasarkan contoh kasus di atas, maka dilakukan tahapan pembuatan IRD ya sebagai berikut. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terkait. Nah, untuk melakukan identifikasi seluruh entitinya, Anda harus dapat memahami setiap kalimat dan akses menemukan entitas dari contoh kasus dapat diidentifikasi. Ada 3. Pertama, dokter, 2 pasien, terus ketiga ada administrator ya. Aduh sorry ininya agak ini ya. Maaf. Ininya agak ke double. Oke, kedua menentukan atribut atau file dari masing-masing entity beserta kunci key-nya ya. Mungkin langsung kita ke tahapannya. Seperti contoh di bawah itu ada dokter memiliki atribut ID underscore dokter, nama underscore dokter, tanggal lahir, alamat underscore dokter, nomor HP, spesialis, waktu kerja ya. B. Pasien memiliki atribut ID underscore pasien, nama underscore pasien, alamat underscore pasien, jenis kelamin, nomor HP underscore HP ya, nomor underscore HP maksudnya. Administrator memiliki atribut juga yaitu ID admin, nama underscore admin, waktu underscore jaga. Oke, yang ketiga yaitu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entiti yang ada beserta kunci. 10 tamu salah itu bukan itu. Beserta kunci tamu ya, foreign key.
Setelah menemukan identiti atribut, tahapan ketiga adalah melakukan identifikasi relasi memungkinkan beserta kunci tamu variabel key. Dan untuk tabelnya, tabel 2 metrik relasi ya. Ini ada entity, untuk isinya itu ada dokter, ada pasien, ada administrator. Untuk lo sendiri, yang di dokter dia di kosong. Untuk pasien dia memeriksa, terus ke administratornya dia akan menyimpan data. Kemudian untuk si pasien dia diperiksa oleh si dokter. Kemudian dia mendaftar ya ke administrator. Terus administrator menyerahkan data, melayani ya. Oke. Berikut tabel 311 yang di atas merupakan tabel metrik relasi yang memungkinkan antara setiap entity. Aduh, lewat. Lewat kasih. Oke. Keempat, menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Langkah-langkahnya mungkin ada di bawah ya. Dalam menambah derajat kardinalitas, Anda harus memahami kasus antar entity. Apakah antar entity tersebut satu banding satu atau ke banyak satu dibanding n atau n dibanding satu ya, atau banyak ke banyak m banding n. Untuk mendeteksi derajat kardinalitas, perhatikan ringkasan dari kasus sebagai berikut. A. Banyak dokter memiliki banyak pasien, atau B. Banyak pasien mendaftar pada banyak administrator, atau C. Banyak administrator menyerahkan banyak data kepada banyak dokter, dan D. Banyak dokter dapat memeriksa banyak pasien ya. Sehingga ringkasan kasus tersebut derajat kardinalitas sebagai berikut. Dokter dengan pasien adalah M banding N, banyak ke banyak, atau dokter dengan administrator adalah M banding N, banyak ke banyak. Administrator ke pasien adalah M banding N, banyak ke banyak. Oke, lanjut. Dari hasil analisa tersebut dapat digambarkan pada jet grafik editor seperti berikut. Ini udah saya gambarkannya untuk grafiknya. Grafiknya bagian A. Nah, seperti ini. Untuk grafik dia ada tadi di dokter ya, ada tanggal lahir dan nama dokter, identitas dokter, alamat dokter, ada nomor HP, spesialis dan waktu kerja. Kemudian dia memeriksa pasien. Untuk pasien, pasien itu ada alamat pasien, ada nomor handphone, jenis kelamin, nama pasien dan AD pasien. Kemudian di untuk mendaftarnya, administrator dia ada nama admin, waktu jaga ada admin juga ya. Ini memberikan data ya langsung ke sini. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian ini untuk hasil di atas ya, dokter dengan pasien dapat dibaca, banyak dokter memeriksa banyak pasien. Kemudian dokter administrator dapat dibaca, banyak administrator memberikan data ke banyak dokter. Kemudian yang C, administrator dengan pasien dapat dibaca, suatu administrator melayani banyak pasien. Oke, kita lanjut. Kemudian nomor 5, melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut deskriptif non-key ya. Untuk tahapan terakhir, tahapan kelima yaitu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi ya dengan atribut deskriptif atau non-key. Kemudian nanti mungkin untuk udah saya gambar ya untuk diagram yang seperti tadi. Langsung aja kita lihat untuk ke gambarnya. Jadi yang terakhir gambarnya berarti kita langsung lihat aja. Nah, ini untuk bagian kedua dah. Ada beberapa perbedaan ya, dia lebih banyak ya. Kemudian yang tadi itu bedanya dia cuman segini. Kemudian saya tadi tambahkan lagi untuk diagramnya dia lebih banyak ya. Untuk dokter dia memeriksa pasien dokter seperti ini, dia ada ID, ada dokter, ada di pasien ya. Untuk periksa resep, kemudian ada dia di perbedaan di sini ada diperiksa, ada di memeriksa, ada diperiksa ya untuk pasien. Dan biasanya cuman yang enggak ada itu nomor handphonenya ya, kini hilangin sesuai materi yang ada di buku saya ikutin berarti. Terus dia langsung melakukan, ada daftar, ada ID daftar, ada ID admin, ID pasien ya. Langsung dia melayani. Terus administrator ada nama admin, waktu jaga, ID admin memberikan data ya di sini. ID data, ID admin, ID dokter, dokter ini dokter admin ya maksudnya.
Sorry, kita ubah dulu. Dokter admin ya. Dokter admin seperti ini. Oh, adim salah. Dokter admin. Dokter admin. Ini ya. Jadi untuk piagam ini saya gambar seperti ini. Oke. Ya. Udah selesai untuk diagram pen yang saya gambar tadi ya. Diagramnya. Terima kasih. Cukup sekian. Lebih dan kurangnya mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan ya dalam penulisan teksnya ataupun ringkasan dari Microsoft PowerPoint-nya. Salam sejahtera untuk kita semua, terutama untuk para mahasiswa universitas terbuka yang ada di seluruh Indonesia ya. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.